Anda kembali di Indonesia Morning Show. Setelah milisi bersenjata Filipina kembali menyandera 7 WNI, timbul tanya sebenarnya apa yang terjadi sehingga kejadian ini kembali berulang, kecakapan apa yang sebenarnya harus dimiliki para ABK Indonesia, dan strategi seperti apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Kita akan bahas langsung bersama dengan Profesor Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari UI. Selamat pagi, Prof. Pagi. Dan juga di sini sudah ada Pak Martin Huta Barat, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi. Mungkin saya akan minta update terlebih dahulu dari Pak Martin. Sampai saat ini apa update terkini mengenai kondisi dari para sandera di sana? Sampai sekarang kan pemerintah selalu mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, membantu pembebasan sandera dan mempertimbangkan opsi untuk mengerahkan tentara kita dalam rangka memaksa para pembajak itu untuk bisa membebaskan sandera-sandera dari Indonesia. Nah, saya kira memang di sini kita perlu lebih hati-hati, lebih mendalami apapun pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sandera ini dibajak tujuannya adalah untuk mendapatkan uang sebagai biaya pembebasan mereka. Nah, kalau kita berikan uang seperti yang 2 kali kejadian pembajakan yang lalu, maka mereka dibebaskan. Tapi kalau tidak diberikan, ini yang harus kita sikapi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh para pembajak ini. Nah, kalau sekiranya kita bisa membebaskan mereka dengan usaha-usaha negosiasi dengan pemerintah Filipina, ya syukur ya. Tapi kalau tidak berhasil, apakah dalam membebaskan 7 awak kapal ini kita harus mempertimbangkan opsi militer atau tidak? Saya kira ini perlu kita hati-hati mengambil tindakan karena ini menyangkut soal masalah yang luas. Tidak sesederhana yang kita bayangkan kalau kita mengirimkan tentara ke sana, andai kata tentara kita sendiri pun tidak bisa mengejar mereka dan akhirnya bisa terkubang di sana. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Sebab saya lihat walaupun kita bangga terhadap kemampuan tentara kita, tetapi seperti kasus Santoso di Poso ini juga tidak selesai begitu lama. Orang mulai juga meragukan bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan soal pembajakan ini. Prof Hikmah, saya penasaran tadi sempat disebutkan oleh Pak Martin gitu mengenai uang tebusan. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kejadian ini terus berulang? Apakah memang meskipun pemerintah Indonesia mengatakan tidak ada uang tebusan dari beberapa kasus sebelumnya, tapi ada santer gitu, kecurigaan, apakah pernah diberikan sejumlah uang yang dinegosiasi sehingga kejadian ini terus berulang atau bagaimana? Ya, pertama ya yang perlu saya sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini kehadiran negara perlu. Ya, tapi kehadiran negara itu seberapa jauh dan siapa yang harus hadir? Ya, kalau kemarin presiden, menteri ikut hadir, terus ada kehebohan tersendiri. Kalau menurut saya tidak perlu lagi harus seperti itu. Ya, tentu ada di dalam suatu instansi yang menangani masalah-masalah misalnya perlindungan terhadap warga negara ataupun mereka-mereka yang punya langsung ya berhubungan dengan itulah yang unit atau instansi yang harus turun tangan. Karena kalau misalnya presiden dan sebagainya itu terus terang yang senang penyandera gitu kan. Karena mereka bilang wah ini jadi masalah nasional gitu di Indonesia. Itu yang kita harus tone down. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang kita selesaikan hari ini itu akan berpengaruh di masa yang akan datang ketika masalah ini terulang. Tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan uang tebusan? Jelas pemerintah tidak memberikan uang tebusan. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada pihak-pihak tertentu yang memberi, katakanlah mungkin bukan uang tebusan, mau uang beasiswa lah, apa dan lain sebagainya. Tapi kan ada uang di situ ya. Itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak mau lalu kemudian setiap sesuatu yang berbau Indonesia, ya, apakah warga negaranya atau kapalnya, itu menjadi sasaran empuk bagi para penyanderanya, ya kan? Ini yang kita tidak mau, karena kalau misalnya saya lihat
kemarin itu pada saat yang bersamaan warga negara Malaysia juga dijadikan sandera. Sampai hari ini masih belum ada pembebasan terhadap mereka ini. Tapi Indonesia, kita kan sangat bangga kemarin bahwa kita sudah bisa membebaskan dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah ada masalah tadi uang walaupun bukan uang tebusan, begitu kan, yang bermain di situ. Nah ini yang harus diperhatikan. Demikian juga seperti tadi Pak Martin katakan. Kalau misalnya hari ini kita pakai kekerasan, pakai militer, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya hal seperti ini terjadi lagi, apakah nanti warga negara Indonesia itu tidak jadi sasaran balas dendam? Ya kan, karena apa? Mereka ini bukan sandera yang di Somalia. Kalau di Somalia 10 ditembak mati nggak ada masalah, karena yang menjadi isu adalah masalah ekonomi dan mereka dioperasikan dari luar negeri, dari luar Somalia. Orang-orang Somalia sih bisa aja direkrut untuk pegang senjata dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di sini ini mereka udah highly trained, yang jelas juga mereka tidak ada pimpinan yang satu komando, ya kan, yang kita bisa dekati dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Indonesia masuk dengan militer, khawatir saya itu akan jadi ajang balas dendam. Lalu kedua, mereka ini tidak hanya berhadapan dengan pemerintah Filipina dalam berperang, tetapi juga sama pemerintah kita. Artinya apa? Kita terseret. Apakah kita perlu? Belum lagi ketiga, kan pemerintah sudah mewanti-wanti agar jangan melewati jalur neraka, mewanti-wanti untuk melakukan moratorium. Nah sekarang kalau misalnya pelaku usaha atau misalnya nakodanya, ya karena keuntungan sesaat dan lain sebagainya melakukan tindakan yang tidak seharusnya, ini bagaimana? Ya kan, ini kan berarti resiko ada pada siapa? Perusahaan itu, ya kan, pelaku usaha. Jangan sampai pemerintah itu selalu tersandera dengan permasalahan seperti ini, ya kan? Sehingga mereka tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lebih penting di negeri ini. Ya, belum lagi, ya mohon maaf, teman-teman media juga harus tone down, ya kan? Karena apa? Jangan sampai pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu mendapat pressure. Satu dari si penyandera, yang kedua karena media sangat agresif, lalu kemudian publik memberikan juga opini dan kemudian menjadi pressure bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan. Jadi prinsipnya menurut saya biar waktu yang berjalan, ya mau itu dalam hitungan hari, bulan. Kalau misalnya menurut Pak Benny Mamoto misalnya yang sebelumnya itu bisa sampai 3 bulan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya media terlalu agresif menayangkan, kemudian mengundang kegeraman dari masyarakat, sehingga apa? Pemerintah mau nggak mau harus menyelesaikan dalam hitungan hari misalnya. Dan itu ya berbahaya. Dan yang terakhir nih, jangan juga yang namanya penyandera itu seperti kasus Diat. Diat itu kan uang darah. Awalnya cuma 1 miliar diminta. Tapi karena pemerintah step in, sekarang ini yang terakhir 22 miliar. Bisa naik ya? Bisa naik sekarang. Yang diminta oleh penyandera berapa? 65 miliar. Betul, 65 Coba miliar bayangkan. untuk 4 orang. Saya katakan harus hati-hati. Pemerintah berpikir jangka panjang, publik juga harus paham, dan tentu juga teman-teman media juga harus bisa memahami. Ini artinya PR dari satu negara yang memang harus dikerjakan bersama-sama begitu ya Prof. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita melihat kasus penyanderaan ini gitu, kalau dari pengamatan Pak Martin sampai saat ini, apa yang terjadi di sana sehingga para ABK dari kapal-kapal di Indonesia kembali lagi tersandera? Apa yang tidak dimiliki? Apa kecakapan apa yang seharusnya para ABK ini pahami sebelum melewati jalur-jalur rawan? Ya, kalau keterangan yang kita lihat adalah bahwa dari sejak awal kapal ini pada saat kembalinya ke Indonesia sudah melakukan rute yang menyimpang. Itu menjadi pertanyaan, apakah 2 kali peristiwa pembajakan yang lalu sama kejadiannya, rutenya menyimpang. Nah, kalau katanya dari rute yang seharusnya dijalankan, yang itu yang rute aman, tidak akan ada peristiwa pembajakan. Nah, ini yang dikatakan oleh Prof tadi, jangan sampai karena kelalaian daripada perusahaan ini, maka negara disandra. Karena kita kan diperhadapkan harus mengambil tindakan untuk membebaskan warga negara kita yang merupakan awak kapal tersebut. Padahal keputusan dari perusahaan itu
keputusan daripada kapal itu yang menyimpang dari rute yang aman, itu yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembajakan. Ini yang harus kita dalami. Tetapi yang pokok saya kira ke depan memang harus ada sikap pemerintah mengantisipasi ini. Mengantisipasi ini salah satu adalah mendorong agar kerjasama 3 negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk menjaga wilayah tersebut dari pembajakan itu harus diintensifkan. Ini kan belum berjalan karena pemerintah Filipina sedang demisioner. Nah, ini harus kita dorong, sudah kita tanda tangani di Yogyakarta waktu itu. Tetapi saya kira satu pilihan lain adalah menempatkan marinir di kapal-kapal yang akan membawa ekspor kita ke sana. Kalau kita tempatkan marinir-marinir yang terlatih, memang tugas mereka adalah mengatasi pembajakan-pembajakan kapal. Mereka dilatih untuk itu. Satu kapal 5-6 orang, itu berarti sebenarnya sudah aman. Karena membutuhkan 50-60 pembajak untuk bisa menyerbu ini gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan pembajak itu hanya 5-6 orang saja gitu ya. Berarti kerjasama antar negaranya yang memang harus pertahankan begitu ya. Nah, bahwa kita harus meningkatkan pengamanan kapal-kapal kita. Dan marinir itu bisa kita tugaskan karena saya lihat pemerintah Filipina juga bahkan menyerbu ke sana pun mereka perbolehkan. Apalagi kalau kita menjaga kapal kita, itu salah satu pilihan. Tetapi yang paling penting adalah mendesak Filipina bertanggung jawab. Karena kita mensuplai kebutuhan batu bara mereka yang 93%-nya itu adalah untuk kebutuhan energi listrik di Filipina. Jadi mereka kalau betul-betul merasa penting, ya harus dia jaga. Jangan dibiarkan seperti ini terjadi. Dan kita memang dihadapi juga dengan pemerintahan Filipina yang baru gitu, di mana Presiden Rodrigo Duterte ini memang cukup kontroversial bisa dibilang begitu, Prof. Hikmah. Tapi apa sebenarnya tantangannya nantinya kalau misalnya memang ini kan sudah diberikan lampu hijau begitu oleh Filipina untuk boleh memasukkan militer Indonesia ke sana. Apa yang harus diperhatikan jika memang Indonesia akan mengadakan operasi militer sebagai upaya terakhir dalam pembebasan 7 WNI ini? Ya, seperti tadi saya katakan, operasi militer kalau misalnya mau dilakukan harus dipikirkan apakah dampaknya ke depan. Ketika warga negara kita masuk sana atau berbau Indonesia ada di sana di Filipina Selatan, lalu kemudian diculik, lalu kemudian dilakukan tindakan-tindakan sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh militer kita. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama itu. Yang kedua, memang masalahnya ini adalah gini, di Filipina Selatan itu memang ada pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dan pemerintah Filipina sudah melakukan berbagai upaya, tetapi mereka masih gagal juga. Ya, karena memang kita tahu di dalam suatu situasi perang melawan pemberontak itu ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dikuasai oleh pemerintah. Yang menguasai adalah para pemberontak ini. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, kita tahu misalnya ada 18 tentara Filipina waktu kemarin yang tewas. Ya. Tentara terlatih malah itu. Padahal terlatih mereka ini. Ya kan? Lalu yang kedua, kalaupun mereka melakukan operasi militer, itu operasi militer bukan dalam rangka membebaskan sandera, tetapi dalam rangka memerangi para pemberontak. Ya kan? Nah, kenapa warga negara yang disandera itu tidak hanya dari Indonesia? Ini yang jadi masalah. Dari kan banyak negara lain. Nah, negara-negara lain juga tentu akan melihat apa yang dilakukan oleh Indonesia, karena kalau misalnya Indonesia melakukan suatu tindakan, bukannya tidak mungkin ini akan berimplikasi kepada warga negaranya. Jadi ini yang sebagai pengambil keputusan di pemerintah ini memang harus banyak faktor atau variabel yang dipikirkan sebelum kita betul-betul melakukan opsi terakhir. Terakhir Prof, evaluasi yang perlu dilakukan kalau misalnya melihat langkah-langkah yang kemarin sudah dilakukan oleh Indonesia, satu evaluasi yang paling penting menurut Prof Hikmah seperti apa? Yang pasti adalah jangan ada bayar-membayar. Ya, saya tidak tahu apakah ada bayar dan lain sebagainya. Apapun namanya itu jangan dilakukan, karena kalau misalnya itu dilakukan akan berpengaruh pada kita jadi sasaran empuk, bahkan jadi ATM bagi para penyandera yang memang membutuhkan uang
untuk mereka melawan pemerintah Filipina. Oke, jangan ada bayar-bayaran. Dan kalau dari Pak Martin? Jadi memang yang paling mudah mengatasi agar tidak terjadi lagi pembajakan, ya jangan dibayar. Oke. Karena Itu satu hal yang pasti paling mereka penting. tidak akan membajak lagi, sebab tidak akan ada yang membayar, dan mereka harus membiayai sandera itu, makanya sehari-hari penjagaannya sebagai. Oke. Tetapi dari segi kemanusiaan, memang susah kita untuk menyatakan bagaimana seorang bapak, seorang Saudara istri kita, ya. melihat suaminya yang dibajak bisa-bisa dipenggal oleh para pembajak ini, karena mereka ini kejamnya luar biasa. Oke. Nah, di sini memang sangat sulit kita untuk mengatakan, nah pemerintah harus betul-betul mendalami mana sikap yang harus diambil, diputuskan demi kepentingan bangsa. Oke. Tetapi ke depan seperti yang katakan Prof tadi, kalaupun dipaksa TNI harus menggunakan kekuatan militer demi membebaskan warga negaranya, sebaiknya jangan TNI sendiri, Oke. tapi harus bekerja sama dengan lembaga internasional, karena memang itu adalah ancaman terhadap dunia internasional. Jadi atas nama lembaga internasional, badan kerjasama, jangan sendiri, agar supaya kita juga Bersama-sama, bisa ya. bersama-sama negara lain melihat ini sebagai ancaman terhadap bangsa-bangsa. Baik, begitu. baik, terima kasih banyak Pak Martin dan juga Prof Hikmah yang sudah berbagi di sini. Intinya memang kita tidak menginginkan adanya uang tebusan apapun untuk membayarkan 7 WNI yang tersandera saat ini, dan juga ini adalah PR besar Indonesia untuk bersama kompak dalam membebaskan 7 WNI yang masih ada di sana. Dan kembali lagi kita menggarisbesarkan mengenai kerjasama antara Filipina dan juga Malaysia dan Indonesia mengenai teritori di situ yang memang masih dianggap berbahaya. Dan selanjutnya kita masih bicara mengenai hal yang sama, mengenai sebenarnya siapa kelompok Abu Sayyaf ini, kalau misalnya memang benar ini terafiliasi dengan Abu Sayyaf. Simak penelusuran kami usai jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show.